Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, setelah mendengar pemberitaan tentang Yesus, Herodes berkata dalam hati, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Herodes adalah raja wilayah Galilea yang telah membunuh Yohanes Pembaptis. Banyak orang tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah perintis jalan bagi karya Yesus. Setelah mendengar berita tentang Yesus yang banyak membuat mukjizat, Raja Herodes merasa cemas. Ia cemas karena banyak orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah perwujudan dari Yohanes Pembaptis yang telah bangkit dari antara orang mati. Dalam kecemasannya, ia bertanya dalam hati, siapakah Yesus itu? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Upaya Herodes untuk bertemu dengan Yesus hanya suatu berita yang disebarkan supaya diketahui orang. Tidak dijelaskan kapan pertemuannya berlangsung dan untuk apa dia bertemu dengan Yesus. Apakah ia ingin bertemu supaya dapat bekerja sama dengan Yesus? Apakah ia ingin bertemu supaya rasa cemasnya hilang? Kalau kita menganalisa konteks Injil, Yesus itu adalah lawan politiknya Raja Herodes. Pemberitaan tentang Yesus membuat kekuasaan Herodes itu tersaingi dan kalah popularitas. Maka, dapat dikatakan upaya Herodes untuk bertemu dengan Yesus adalah suatu intrik politik. Herodes melakukan intrik didasari motivasi yang tidak baik. Mungkin untuk menjatuhkan Yesus, lalu menyingkirkannya, seperti nasib Yohanes Pembaptis yang dibunuh itu. Dugaan bahwa Herodes itu melakukan intrik untuk menyingkirkan Yesus terungkap dalam beberapa hari kemudian di Yerusalem. Sementara Yesus berada di Yerusalem, beberapa orang Farisi mendatangi Yesus lalu menyampaikan, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Melalui kisah Injil tentang Herodes ini, Tuhan mengingatkan kita, waspadalah terhadap berbagai intrik politik pada tahun politik ini. Janganlah kita mudah percaya pada berita bohong atau kampanye hitam yang disebarkan dalam media sosial. Marilah berdoa.
Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.